Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku kelas 1 baru SMK Negeri 3 Kota Tegal yang saya banggakan. Sesuai tugas yang diberikan kepada saya akan menyampaikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Arifin, kemudian mengampu mata pelajaran PPKN. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi wawasan Wiyata Mandala. Salah satu materi dari 8 materi pokok yang diberikan pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Baik, wawasan Wiyata Mandala barangkali pada saat anakku sekalian dulu waktu masuk SMP sudah diperkenalkan dengan materi tersebut, ya. Namun demikian, ketika masuk di jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu di SMK, pada MPLS kali ini pun akan diperkenalkan tentang wawasan Wiyata Mandala, nanti khususnya di SMK Negeri 3 Kota Tegal. Nah, anak sekalian, langsung saja saya jelaskan tentang apa itu wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala secara harfiah dari kata wawasan, wiyata, dan mandala. Wawasan artinya pandangan atau tinjauan atau penglihatan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Ini arti dari wawasan. Kemudian wiyata artinya pendidikan atau pelajaran atau pengajaran. Kemudian mandala itu artinya tempat atau kawasan, ruang lingkup atau lingkungan. Sehingga wawasan Wiyata Mandala dapat diartikan sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat pendidikan atau tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Itulah arti dari wawasan Wiyata Mandala. Kemudian unsur-unsur Wiyata Mandala. Ada 5 unsur wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Jadi sekolah merupakan satu-satunya tempat, ya, pendidikan atau pembelajaran atau pengajaran. Kemudian yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah tersebut. Yang ketiga, antara guru, orang tua, siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Jadi adanya hubungan yang serasi antara guru dan orang tua siswa. Kemudian unsur yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Dan yang kelima, sekolah harus bertumbuh pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Itulah 5 unsur dari wawasan Wiyata Mandala. Kemudian sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar atau PBM, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal. Jadi di samping pendidikan formal juga ada pendidikan yang lain. Ya, barangkali ada pendidikan di dalam keluarga atau pendidikan informal, ada pendidikan di masyarakat atau pendidikan non formal. Nah, sekolah ini adalah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan satu ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua, pandangan hidup atau kepribadian, atau sekarang lebih dikenal dengan istilah karakter. Kemudian yang ketiga, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Dan yang keempat, kemampuan berkarya. Kemudian fungsi sekolah dalam konsep wawasan Wiyata Mandala. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai pendidikan yang telah ditetapkan di dalam suasana yang dinamis. Itulah fungsi dari
sekolah. Kemudian ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Ciri sekolah sebagai masyarakat belajar ada 3 ya. Yang pertama ada guru dan siswa. Kemudian timbulnya proses belajar mengajar yang tertib dan dinamis. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua adalah tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Kemudian yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya, ya, baik jasmani maupun rohani. Itulah ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Kemudian prinsip sekolah. Sekolah sebagai wiyata mandala atau lingkungan pendidikan selain harus bertumbuh pada masyarakat sekitar, juga harus mencegah masuknya paham atau aliran atau ideologi, sikap dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, kemudian agama, asal usul keturunan, tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan paham politik. Ya. Kemudian sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah juga menjadi suri teladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Untuk itu, sekolah harus memiliki prinsip sebagai berikut. Ya. Jadi prinsip sekolah dalam konsep wawasan wiyata mandala. Yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Dalam hal ini, sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda. Namun lebih dari itu, sekolah harus menjadi rumah kedua, ya, yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, kemudian bermasyarakat atau bersosialisasi, pendidikan lingkungan hidup atau PLH, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua, sekolah sebagai institusi atau organisasi atau lembaga tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Dalam hal ini adalah bapak dan ibu guru. Berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua, bahkan menjadi seorang kakak. Kemudian prinsip yang ketiga, sekolah sebagai lembaga atau institusi dengan pelayanan yang adil dan merata bagi stakeholdernya. Hal tersebut bisa berupa pemerataan kesempatan mendapatkan transfer of knowledge maupun transfer of experience, dengan tanpa membedakan baik dari segi kemampuan ekonomi, kemampuan intelijensia, dan juga kemampuan fisik. Ini masuk dalam konsep gagasan sekolah inklusif. Kemudian yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Ya. Yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi, peningkatan kemampuan intelektual, emosional maupun kemampuan lainnya, mendapat perhatian yang seimbang. Yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian yang serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerjasama dalam kelompok, dan lainnya. Yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak, sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah tamah dan bersahabat, cinta negara, cinta lingkungan, kemudian siap bantu membantu khususnya kepada yang masih kurangan atau belum beruntung, yang merupakan sikap dan watak yang perlu dibentuk di dalam lingkungan sekolah. Kemudian yang kedelapan, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Dalam dunia yang berubah begitu cepat, salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki
tiap peserta didik adalah kompetensi dasar belajar secara mandiri. Dengan proses pendewasaan yang diberikan di sekolah, pendidik tidak lagi perlu menjejali pemikiran peserta didik dengan perintah. Lebih dari itu, peserta didik akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar ketika ia mencari dan mendapatkan apa yang dibutuhkan untuk hidupnya. Yang kesembilan, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, namun juga seharusnya sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Kemudian penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat satu, ajang promosi atau penjualan atau produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan dunia pendidikan. Kemudian yang kedua, sekolah merupakan lingkungan yang bebas rokok bagi semua pihak. Yang ketiga, penyebaran aliran sesat atau penyebar luasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Kemudian yang keempat, propaganda politik atau kampanye. Kemudian yang kelima, syuting film atau sinetron tanpa izin pemerintah daerah. Yang keenam, kegiatan-kegiatan lain yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Berikutnya, penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Ketahanan sekolah lebih menitikberatkan pada upaya-upaya bersifat preventif atau pencegahan. Untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan-kegiatan atau tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Kemudian yang keempat, mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Kemudian yang kelima, mengadakan penyuluhan pembinaan kesadaran hukum bagi peserta didik atau siswa. Kemudian yang keenam, pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, maksudnya kepribadian, sopan santun, dan berdisiplin. Berikutnya, pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gemar menulis, gemar membaca informasi penemuan para ahli. Kemudian mengikutsertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Dan yang terakhir, mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, tugas dan wewenang tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala. Kepala sekolah sebagai pimpinan utama yang bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina pendidik dan tenaga pendidikan serta membina hubungan bersama dan peran serta masyarakat. Kepala sekolah dalam melaksanakan penataan Wiyata Mandala di sekolah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah, ya, misalnya sesuai dengan visi misi program sekolah. Yang kedua, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, ibu guru, kemudian OSIS, komite sekolah,
tokoh masyarakat serta pihak keamanan setempat. Kemudian yang ketiga, menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk perangkat keras atau sarana prasarana dan perangkat lunak, misalnya peraturan-peraturan, tertib, tata upacara, dan lain-lain. Yang keempat, mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidental yang bersifat intern sekolah, misalnya kepala sekolah, pendidik, orang tua siswa, dan siswa atau peserta didik itu sendiri. Yang kelima, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah, seperti adanya kegiatan PKS atau patroli keamanan sekolah, kemudian pramuka, kemudian PMR, paramiliter remaja, kemudian paskibraka, kesenian, dan sebagainya. Selanjutnya, mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala atau sekolah sebagai tempat atau lingkungan pendidikan. Dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dilaksanakan secara terpadu, yaitu semua unsur harus dilibatkan, bertahap, dan berlanjut atau berkesinambungan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap preventif, yaitu upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah, melalui antara lain memelihara sekolah dan lingkungan sekolah, serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan, dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk melakukan kegiatan atau hal-hal yang negatif. Kemudian yang kedua, menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik dan staf, serta siswa serta penduduk di sekitar sekolah. Kemudian yang ketiga, tahap preventif yang ketiga adalah membentuk jaringan pengawasan, kontrol, dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Yang keempat, menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MPLS seperti sekarang ini. Kemudian yang kelima, meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perseorangan dalam kegiatan sekolah. Kemudian mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra kurikuler lainnya. Kemudian meningkatkan kegiatan ekstra kurikuler pada masa awal dan akhir semester, termasuk pada masa liburan sekolah. Yang terakhir, peningkatan keamanan dan ketertiban, khususnya pada saat berangkat atau selesai sekolah. Itulah tahap preventif, upaya menyediakan peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus yang negatif. Kemudian yang kedua, tahap represif. Ini tindakan. Jadi tahap represif adalah upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan atau tata tertib sekolah. Upaya represif seperti: 1. Menamaikan para pihak yang terlibat perselisihan, berikut orang tua atau pendidik yang memilihnya. Kemudian yang kedua, membatasi area tempat terjadinya aksi, jadi kegiatan apapun yang mengarah kepada tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan sekolah atau tata tertib sekolah, ini harus dilokalisir. Kemudian yang ketiga, menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru, terutama isu-isu yang negatif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat,
berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. Ya. Kemudian yang kelima, mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum. Kemudian yang keenam, mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Yang terakhir, memberikan sanksi atau hukuman yang sesuai tata tertib yang berlaku. Anak-anakku sekalian, demikian tadi materi tentang wawasan Wiyata Mandala pada masa pengenalan lingkungan sekolah yang baru, khususnya di SMK Negeri Kabupaten Tegal. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bisa dipahami. Ya. Kemudian saya berharap anakku sekalian kelas 1 baru atau kelas 10 dapat segera mengenal lingkungan sekolahnya yang baru, yaitu lingkungan SMK Negeri 3 Kabupaten Tegal. Ya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, mau tidak mau, ya anak-anak sekalian harus tahu di mana keberadaan ruang kepala sekolah, misalnya ruang guru. Ketika kita belajar mengajar, misalnya sudah mulai dilaksanakan secara tatap muka, ya. Kemudian anak-anak menghubungi atau mencari gurunya sesuai dengan jadwal yang ada. Jadi harus tahu di mana ruang guru itu ada. Kemudian tahu di mana ruang kelas atau ruang pembelajaran, terutama untuk mata pelajaran normatif dan adaptif. Kemudian tahu di mana kompetensi keahliannya, ya, di mana ruang guru atau instruktur produktif, ya. Kemudian tahu di mana bengkelnya, ya, di mana labnya, ya. Kemudian tahu misalnya toiletnya, ya, tahu kantinnya, ya. Kemudian tahu misalnya aulanya, ya. Ini baru sebatas sarana prasarana yang ada di sekolah, ya. Lain-lain juga harus dipahami betul sistemnya, aturannya, tata tertibnya yang diterapkan di SMK Negeri itu seperti apa. Ya. Saya kira nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh kesiswaan dalam hal ini tentang aturan-aturan tata tertib yang berlaku di SMK Negeri 3 Kabupaten Tegal. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan sekilas tentang wawasan Wiyata Mandala khususnya di SMK Negeri 3 Kabupaten Tegal. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.